Bincang Bareng Bian. Kali ini gue kedatangan narasumber yang masih muda banget ya, ganteng lagi. Ini dia, Vicky. Halo, gue Vicky. Ya, gimana Vicky kabarnya? Ya luar biasa sih hari ini. Sehat ya? Sehat dong. Semangat dong. Semangat banget Pak. Udah lama banget ya kita nggak ketemu Vicky ya. 4 tahun ada. Iya, ya makanya. Oh, ya. Gini loh Vicky, tau kan kenapa gue mengundang lo di sini? Karena kan yang kita tahu nih, ini buat kalian yang asal kalian tahu ya, Vicky ini adalah perantau. Dari mana Ki? Ya, gue dari Padang, Sumatera Barat. Oke. Lalu sekarang dirimu bekerjanya di mana Ki? Sekarang gue kerja di salah satu instansi pemerintah di bidang kesehatan. Bidang kesehatan. Di daerah utara. Di daerah utara ya. Itu udah berapa lama Ki kerja di sana? Kerja di sana dari awal 2019 sampai sekarang masih di sana. Oke, nah yang kita tahu kan Vicky kan adalah seorang perantau, masih muda lagi, di usia masih di bawah 30 tahun. Ya. Nah, background kamu di Jakarta ini nggak punya family itu nggak ada ya? Sebenarnya dibilang nggak ada sih sebenarnya banyak ya. Banyak, ada saudara dari bokap, ada saudara dari nyokap gitu. Cuma karena gue dari awal memang nggak mau bikin repot orang-orang ya, udah gue mutusin untuk kesini ya sendiri gitu. Dan kebetulan ada teman, akhirnya gue numpang sama teman awalnya. Ya masalah sih. Terus jadi perantau gimana sih Ki? Yang paling berat menurut gue jadi perantau itu cuma rindu sama orang tua sih. Pasti sih, itu pasti. Itu doang yang paling berat menurut gue. Cuma kalau yang lain-lain ya sama aja sih, kalau masalah kehidupan, keuangan dan yang lain ya sama aja sih. Ya cuma kan tahu sendiri kan kalau di Jakarta tuh kehidupan kan keras ya. Iya. Ngalamin gak sih hal seperti itu? Pastinya ya. Kayaknya kalau misalnya nggak ngalamin nggak di Jakarta Iya deh. sih, bener. Jujur sih kalau gue pribadi lebih menghargai anak perantau. Karena dia berani, serius beneran. Kenapa gitu? Lebih kok lu berani gitu dengan usia segini? Karena waktu zaman dulu tuh gue punya temen, waktu usia gue masih 19-an kan, temen gue juga anak perantau, dan gue lebih is the best banget sama anak perantau. Wah. Tanggung jawab itu besar loh dia. Apa jangan-jangan lu mau nyari jodoh anak perantau juga? Udah dulu. Enggak lah. Ya, pokoknya gini sih Ki. Yang gue tahu nih dari medsos, waktu itu gue pernah lihat medsos lu. Ya. Ada saat pandemi. Itu lu pernah ya? Oh, pernah. Bisa tolong diceritain. Oke. Nah, kayak gimana gitu? Itu serem banget. Iya benar. Gue kan profesinya terapis gigi dan mulut ya. Jadi memang kerjaannya itu ya langsung berhubungan dengan mulut gitu. Terlebih kan COVID ini kan memang dari air ludah ya. Memang maksudnya dari rongga mulut gitu. Nah, gue kena itu tahun 2020. 2020 Iya, itu November gue kena. kenanya pada saat COVID berapa kan ada seasonnya kan? Kalau nggak salah bener. Yang pertama deh. Kan yang pertama kan di varian pertama itu di Maret ya kalau nggak salah. Itu yang parah banget ya? Bener nggak sih? Setelah itu yang lebih parah. Oke. Gitu. Cuma yang kedua berarti? Yang pas gua kena itu yang pertama. Oh yang pertamanya, oke. Cuma yang pas kedua gua udah nggak kena tuh yang di situ. Yang pertama itu gua dirawat di Wisma Atlet sampai 21 hari. Sempat tuh Wisma Atlet. Itu gimana tuh? Nggak, itu beneran ya? Nggak, ya, itu beneran. Soalnya jujur pada saat itu itu serem banget. Iya, nih gua karena gua nakes ya, jadi pas sampai di sana kan pasti nakes yang di sana mereka tahu background kita apa gitu. Jadi nakes juga gitu. Jadi gua sempat pernah tanya, waktu gua masuk itu pasien baru 1.400 dan seminggu gua di sana pasiennya jadi 3.500. 1.400 masuk seminggu jadi 3.500. Lu kebayang nggak? Gua deg-degannya di sana kayak gimana gitu? Gua benar-benar di sana cuma kayak mikir, gua harus makan yang banyak, gua harus konsumsi obat, gua minum vitamin gitu. Ya karena benar semenakutkan itu dulu gitu. Dan bahkan untuk keluar ketemu dengan orang-orang yang semuanya COVID gitu kayak, gue aja sampai takut, sampai gue minta saran sama dokter yang di sana ngerawat gue bilang, dok saya mau olahraga gimana ya, ini rame banget loh gitu, bahkan kayak melebihi pasar malam gitu. Jadi kayak lu nanti ininya gini aja deh, habis orang-orang olahraga deh gitu. Jadi gue olahraganya tuh di jam 9, jam 10 udah panas banget kan. Oke. Nah, lu kan nakes nih. Ada perbedaan nggak sih tempat nakes dengan lembaga biasa? Enggak. Gua sama aja. Cuma yang membedakan itu ya
dulu cuma ininya doang, apa sih, kayak grade tingkat keluhannya. Oh oke, jadi dia ada tahap-tahapannya, misalkan ada tahap yang lebih parah dia di mana Ya, gitu. jadi Nggak di sana juga ada bukan. UGD-nya, ada ICU-nya gitu. Cuma ya kalau gua kemarin gejalanya cenderung ringan ke sedang ya. Oh, oke. Jadi gua ditempatkan di tempat yang orang-orang yang segejala dengan gua. Terus kalau ngomongin masa itu merinding sumpah. Gua kena COVID 2 kali. Serius? Iya. Cuma Aduh, kemarin, beneran ini? tahun kemarin gua kena lagi. Tunggu, tahun kemarin itu yang tahun berapa? 2022 berarti. Waktu kita acara nggak sih? Waktu kita acara MC itu pernikahan si setelah itu. serius? Ya, setelah itu gua kena. Berarti Omicron ya? Bukan? Ya, Omicron gua kena. Yang pertama Alpha kalau nggak salah ya. Kedua Iya, Alpha tuh yang lebih parah tuh ya, bener. Oh, itu Omicron. Oh itu mah agak-agak sebenarnya gejalanya cuma itu. Iya. Ya cuma gejalanya hampir sama sih. Cuma karena kemarin gue udah vaksinnya lengkap kan, udah cuma kayak gue kan kayak demam biasa aja. Padahal lu vaksin lengkap loh. Soalnya gue juga vaksin lengkap. Alhamdulillah gue belum. Jangan sampai Iya, ya. tapi kan sebenarnya No. tapi sebenarnya gini, vaksin itu kan memang bukan dibikin untuk benar-benar apa ya, benar-benar kita nggak terkena gitu. Cuma untuk mengurangi kalau misalnya kita terkena tuh keluhannya tuh jadi nggak berat. Gitu. Jadi lebih ke situ sih. Ya itu pengalaman banget ya. Jauh dari orang tua, sedih banget sih. Dan lu tau nggak, pas gue kena COVID itu, pas gue dirawat, gue nggak kasih tau orang tua gue sama sekali. Pas orang tua gue nelfon atau video call, gue tuh langsung sembunyi di bagian tembok mana, terus video call gue bilang, sebentar ya emang lagi kerja. Tapi itu nggak ada yang kayak di Enggak, gue nggak sampai apa sih namanya itu? Apa sih yang oksigen atau apa gitu, enggak. Gue nggak sampai sesak. Gue tuh cuma demam, batuk, pilek, terus hilang penciuman. Berapa hari? Hilang penciuman. Seminggu. Jadi makan nggak ada rasa sama sekali. Enggak, bener-bener apa ya, bener-bener nggak ada rasa sama sekali. Cuma udah, ya karena sekarang COVID udah dianggap biasa ya, jadi kayak ya udah. Iya. Cuma pada saat itu kan emang gila sih, itu serem banget. Ya cuma kalau misalnya ditanya saat itu deg-degannya kayak gimana, itu bener-bener gue deg-degan parah. Pikiran gue di sana tuh kayak besok gue mati. Oh, itu pikiran lu gue ya, cuma di sana pasti itu ya. cuma itu, besok gue mati. Karena di tempat sana itu banyak kejadiannya orang meninggal. Waktu gue di sana itu ambulan keluar, maksudnya ambulan jenazah yang keluar masuk itu buset. Itu nggak terhitung deh kayaknya. Dan kebetulan kan gue dapat kamarnya yang dekat sama jalan keluar masuk. Gitu loh. Ya gitu. Jadi gue kayak ya pikiran gue kapan gitu. Oh tapi ada kepikiran pasti sih Ada namanya pikiran. orang sakit ya, nggak sakit apa nih, nggak karena COVID aja sih pasti. Iya. Kita kalau Tapi lagi rata-rata di sana yang parah-parah itu yang punya bawaan, yang punya sakit bawaan. oh yang punya sakit bawaan. Aduh, serem juga ya. Untungnya bisa melewati ya. Ya, semuanya alhamdulillah ya. Masih dikasih kesempatan hidup waktu itu. Sementara banyak teman-teman gua yang Iya. tumbang juga. Terus banyak banget yang tiada. Serem banget itu sih. Itu selama gue hidup ya, maksudnya selama gue dari kecil sampai saat ini, gue baru ngalamin yang kemarin tuh banyak ambulan lalu lalang. Iya, sama. Gue juga baru itu ngalamin. Sumpah. Semoga tidak akan ada kejadian. Dan di sana tuntutan kerja kita tuh jadi kayak apa ya? Lu tuh harus gimana ya, kita nakes, kita mau ngobatin orang, tapi ngobatin orang dengan penuh rasa takut. Iya, paham. Cuma ya, Resikonya seperti itu. iya, cuma mau nggak mau karena kita sudah memilih profesi ini, ya apapun yang terjadi tetap harus dikerjakan. Benar. Cuma Karena ya, itu kerjaannya. balik lagi alhamdulillahnya sekarang pandemi udah selesai, semuanya udah back to normal ya. Jadi tinggal Endemi itu sudah pemulihannya dihapuskan. selesai juga ya, benar. Jadi kita bisa jalan-jalan gitu. Iya. Itu Udah yang bisa gue banget. tunggu, Iya, bener banget. benar. Iya. Oh iya Ki, kan selain lo bekerja, lo kan juga punya ini ya, sampingan job. Iya. Apa sih sampingan job lo itu? Apa dulu nih? Contohnya kayak lo kan juga MC kan. Oh iya, ya benar. Gua MC, cuma gua belum punya manajemen. Oke, Gitu. lalu. Jadi lebih banyak ke teman-teman yang minta tolong, tolong MC dong di acara ini gua, di acara itu gua gitu. Terus yang paling sering itu di kerjaan sih. Oh oke. Di kerjaan itu kan kadang kita diminta untuk MC di karena di instansi pemerintah ya, diminta untuk MC di suku dinas kesehatan atau di kantor wali kota gitu, atau di
dinas kesehatannya. Lebih ke situ aja sih. Cuma kalau MC kayak kemarin, MC di nikahan, MC di engagement atau apa gitu, ya, gitu aja. Tapi lumayan lah ya samping-sampingnya. Ya. Ya jadi gini loh teman-teman, apa sih, lu tuh nggak harus punya apa ya, lu punya pekerjaan tetap tapi lu tetap harus ada sampingan, bener nggak sih? Iya. Zaman sekarang ya. Karena kalau menurut gue gini, apalagi gue laki-laki ya. Oke. Karena Gimana tuh? menurut gue gaji bukannya nggak cukup ya. Kalau dicukupin masih cukup gitu. Iya. Cuma kan kita punya kebutuhan lain. Iya. Terus nanti juga mau berkeluarga. Iya. Kalau mau berkeluarga dengan mengandalkan gaji aja menurut gue kayak nggak gimana sih. Ini menurut gue ya. Iya. Mungkin banyak orang berbeda pendapat. Mungkin gaji orang yang mungkin sudah luar biasa gitu. Ya kalau menurut gue karena gue laki, gue harus punya sampingan lagi. Jadi ketika penghasilan yang ini nanti bisa digunakan buat apa, penghasilan ini bisa buat apa? Iya sih, laki-laki emang harus kayak gitu sih. Nah ditambah lagi kalau laki-laki itu harus ke orang tua juga, ya, harus ke keluarga juga kan. Jadi meskipun orang tua masih produktif atau apa, tapi gue ngerasa kayak ketika gue udah kerja, gue harus kasih orang tua gue karena dia udah capek nyekolahin gue, udah capek gedein gue. Iya tetap sih, tanpa orang tua minta sebenarnya. Nah, benar. Kembali lagi sih, rezeki anak rezeki orang tua. Ya benar. Iya benar. Berarti lo tuh nggak, maksudnya ditawarin ini itu nggak capek, ayo ajar aja gitu. Ya benar, karena kalau misalnya gini, sekarang kita lagi produktifnya ya, maksudnya di usia kita sekarang tuh lagi produktifnya. Jadi kayak kalau kita gunain cuma hanya untuk kerja, pulang tidur, kerja pulang nongkrong ya, buat apa? Menurut gue ya. Jadi mending kerja pulang ngerjain sesuatu atau di weekend ada sampingan sesuatu ngasilin uang. Bukan berarti gue nggak bisa nongki bareng-bareng kalian kan ya. Bisa kan nongki sambil kerja, Nah, nggak iya. sih itu tuh. Ayo, mau tahu nggak nongki sambil kerja tuh apa caranya? Aduh, ya. Itu caranya gitu. Kalau gue sebenarnya selain MC, gue ada 2 usaha sampingan sih. Oh gitu. Ya. Oke, apa tuh usahanya? Yang pertama Inspire Perfume sama makanan. Oh oke, ya makanan gue tahu sih. Pernah nyoba kan? Nah, itu masih jalan. Masih jalan, cuma karena makanan itu gue PO-nya kadang-kadang doang gitu. Jadi gue sistemnya PO nggak mau capek karena bukan nggak mau capek sih. Lebih tepatnya itu kayak kalau masak itu kan capeknya beda ya. Iya. Jadi kayak gue mesti spare waktu juga, sementara gue kerja juga kadang lagi banyak, kadang gimana gitu. Iya, Jadi paham sih. ya tergantung suasana aja. Iya, Tapi karena di hari-hari tertentu nih gue bukan. Kayak mau lebaran. momen-momen ya. Iya, Oke. Jadi nggak yang tiap minggu atau tiap bulan gitu ya. Bosen orang kan. Iya juga sih, benar juga sih. Kecuali parfum ya. Ya, kalau perfume kan gue sudah ada di marketplace, Oh, gitu kayak ya. di Shopee, Tokped, sama di TikTok sebenarnya ada. Cuma gue belum gimana sih untuk di TikTok. Gue baru sih. Berarti lu tuh UMKM ya? Gue gak gabung sih. Tapi iya dong, maksudnya punya pribadi. Ya benar. Kok lu bisa sih Ki mau apa ya? Coba gue beralih ke parfum, gue beralih ke makanan. Kenapa? Kalau beralih ke parfum sih sebenarnya enggak ya. Gue kerjaan gue tetap gue nggak mengesampingkan kerjaan utama gue. Cuma gue menjadikan ini untuk sebagai pemasukan Tambahan. masukan tambahan aja. Tapi kenapa parfum? Kenapa nggak yang lain? Karena gue suka wanginya. Gue mungkin ya dari kecil itu memang gue tuh diajar untuk lebih bersih kayak gitu. Jadi kayak kalau misalnya mau sekolah, mau ada acara-acara tertentu, ya. pakai parfum, pakai ini gitu. Jadi kayak memang apa ya, memang sudah terbiasa mencium wangian dari kecil kali ya. Jadi kayak memang suka aja gitu. Karena lu suka wangi, jadi gue buka di parfum. Nah, lu sama lu suka makan. Cerita apa? Jadi gue beralih ke Inspire Perfume ini, gue sempat waktu gue kerja sebelum yang di sini ya, gue kerja di swasta waktu itu. Ya biasa gaji UMR ya gitu. Dengan gaji UMR gue bela-belain beli parfum yang harganya lumayan. Untuk gaji UMR tahun sekian kan kayaknya masih sangat sedikit, sementara harga parfum waktu itu 2 juta, 1,8, 2,5. Ya gue mau ya gitu, gue gak sebut merek ya. Nanti gue sebut merek gue aja. Ya boleh merek gue, tapi kalau merek orang jangan diserong. Nah akhirnya gue beli, terus gue pakai nih, terus-terusan gue pakai. Gila nih kalau kayak gini gue boncos nih beli parfum mulu gitu kan. Jadi sampai akhirnya
gue lihat suatu iklan perfume di Instagram yang menyatakan kalau itu inspired perfume. Jadi akhirnya gue coba beli dengan varian yang orinya gue beli. Gila, ini sama, tak persis. Maksudnya ya kalau dibilang 100% sama sih pasti enggak ya. Namanya inspired gitu. Pasti ada sedikit perbedaan gitu. Nah, mungkin kemiripannya itu 90 sampai 98% gitu. Sama kayak parfum gue yang sekarang yang gue jual itu kemiripannya 90 sampai 98% gitu. Nah, jadi gue beli ini terus gue pakai kan. Buset, ini nyaris sama gitu. Iya, nyaris sama gitu. Cuma bedanya itu cuma long lastingnya aja. Gitu. Nah, gue bilang nih, gue mikir kayak gini, ya kenapa ini bisa kayak gini ya dengan harga yang jauh lebih murah gitu. Tapi waktu itu gue belinya 100 berapa gitu, dari 2 juta. Jadi 100 berapa kan kayak wow gitu. Nah, cuma ukurannya kecil sih 30 mili gitu kan. Cuma kalau itu kan memang 100 milian ya. Akhirnya gue mutar otak, ini kenapa bisa parfum seperti ini gitu. Sementara gue tuh kalau untuk pengalaman produk perfume apa segala macam itu gue minim sebenarnya. Gue taunya ya udah parfum ini gitu. Dan akhirnya gue coba searching, coba browsing semuanya, dan gue nemu satu perusahaan yang bergerak di bidang parfum yang gue ada CS-nya yang bisa telepon. Akhirnya gue telepon, gue ngobrol sama CS-nya, gue nanya, dan gue dapet. Nah, di situ ada jalannya ya Ki. Iya. Jadi ya gue searchingnya nggak sekali searching gue langsung dapat, enggak. Gue searchingnya kayak benar-benar kok ini enggak ya. Dan itu ketika udah dapat pun gue juga harus ambil sampel dulu, minta apa dulu gitu. Mesti gue cocokin dulu. Sebelum lo menjual ke pasaran lo harus mencoba dulu gitu. Bener ya sih? Benar. Ya kan? Nah, itu kan masalah. Nah, kalau makanan kenapa tuh lo makanan lu tuh baik, apa karena lu orang Padang ya? Jadi baik masak Padang gitu? Ya, gue sebenarnya kalau misalnya lu suruh masak-masak yang aneh-aneh nggak bisa sih. Lu suruh masakan Amerika ya gue nggak bisa gitu. Jadi kalau misalnya masakan Padang gue bisa versi mamanya gue. Jadi gitu. Lu tuh sering lihat nyokap. Ya benar. Jadi kayak dulu mama gue itu jualan lontong di Padang. Ya, jualan lontong. Nah gitu. Jadi jualan lontong di sana. Jadi dulu bukanya warungnya itu 24 jam. Wow, 24 jam? Ya. Mama gue nggak pakai karyawannya anak-anaknya doang. Jadi gantian shift gitu ya, sama anaknya doang. Kalau malam kan bokap. Kalau dari pagi ke siang itu mama. Nanti kita pulang sekolah kita. Ganti-gantian lah ya. Ya jadi mau nggak mau kita harus apa ya? Tiba-tiba masak telur lah, bikin telur ceplok, telur dadar gitu. Terus tiba-tiba ada yang minta, oh ini mau dong bawangnya lebih dimatengin lagi, bawang gorengnya mau yang agak digosongin gitu kan. Kita mau nggak mau harus belajar ya. Gitu. Jadi akhirnya belajar masaknya dari situ. Sebenarnya nggak belajar juga sih sebenarnya. Karena terbiasa ya. Iya. Jadi gitu. coba deh. Nah, jadi masakan gue ini namanya dapur si Buyung. Gue ini dapur si Buyung ini sempat hampir tiap bulan gue buka PO. Cuma sekarang karena apa ya? Karena keterbatasan tempat sebenarnya. Jadi gue nggak buka. Nggak mau guys, gini gitu enak banget. ya, memang yang menjadikan autentiknya itu adalah dinding. Serius? Enggak, emang gue suka dinding. Jadi pada saat itu dia kirim ke gue nih, bestie. Kak, lo mau gak nyobain apa namanya dinding gue? Gue cobain, beneran enak, serius. Beneran. Dendengnya ini kan kalau di Jakarta kita sering nemunya dendengnya dendeng kering. Betul. Nah, cuma gue bikinnya basah. Iya. Kalau di sana bilangnya dendeng lambo. Itu dendeng lambo. Dendeng lambo. Kayak gitu pengen banget lo sih ke Padang, serius. Padahal kayak indah banget ya. Ya harus sih ke Padang sih. Gue aja yang orang Padang gak puas-puas sih liburan di sana. Gue pengen banget sih ke Padang, cuma ya nanti deh, gue ajak gue dong. Boleh, ayo. Bentar ya. Lu Padang mana sih? Gue di Payakumbuh. Payakumbuh. Sebenarnya kalau misalnya gue bilang gue di mananya kayak gue tuh di pedalaman. Di pedalaman itu gini. Nuansanya tuh lebih yang apa ya? Berasa banget. Iya. Perbiasaan ya gitu. Gue tuh sebenarnya perbatasan Sumber Riau. Jadi kayak tinggal 1 jam lagi gue sampai perbatasan Sumber Riau. Berarti nggak jauh dari Riau dong? Iya, gue aja pulang sering ke Riau, ke Pekanbaru. Iya. Nah, gue turun di Pekanbaru, lebih dekat ke rumah gue daripada gue turun di Padang gitu.
Oke, berarti lo kalau naik pesawat ke Riau? ke Pekanbaru. Oh gitu. Ya, jadi gue masakan orang-orang makan orang tua semua gitu. Jadi pas di sini awalnya, nah itu ceritanya tuh lucu deh. Jadi gue masak buat gue, terus gue bawa bekal nih ke kantor. Terus nyampe di kantor, tumben lu bawa bekal gitu kan, kata dokter gue yang udah almarhum, dia meninggal karena COVID. Gitu. Nah, tumben lu nih bawa bekal gitu. Ya dok, kemarin gue lagi masak gitu kan. Masak apa? Nih masak dendeng, mau nyobain gak dok? Cobain sama dia. Terus tau gak bilang apa? Gua makan makanan lu, lu beli apapun deh, lu bawa apa? Atau mau bawa sendiri gak? Dibeli lah itu gimana? Terus habis itu, oh ya udah dok, gak apa-apa, makan aja gitu kan. Ntar aku bisa makan lagi. Enggak, kamu nih beli gitu. Akhirnya gua beli makanan lain, dia makan itu, terus habis itu dia bilang, tolong bikinin gua kayak gini juga. Oh berarti orang pertama adalah dokter itu? Ya dokter itu. Wow. Sekarang dia udah almarhum. Gitu, dia meninggal karena COVID. Jadi dia yang ini, yang support, yang kayak gue bikinin ya sebenarnya dia lebih tepatnya tuh kayak dia tuh penasaran sih rasanya gimana. Terus kayak bikinin gue ya kayak 2 bulan baru gue bikin karena gue nggak pede buat masakin orang cuy. Kenapa? Kenapa lo nggak pede? Apa ya? Ya gue nggak pernah masakin orang. Iya tapi iya sih juga sih. Tapi akhirnya lo pede kan dari dia terus lo jadi bisa buka kayak gini kan? Akhirnya kan dari dia gue iseng-iseng tuh gue bikin story gue lagi masak terus gue masukin ke box makanan gue bikin story nih. Pesanan muncul besok ya gitu, langsung dung. Oh iya. Ya, terus masuk mau dong, harganya berapa? Bahkan gue belum nentuin harga. Itu sih yang bingung. Itu bener Besti. Gue pernah ngalamin yang kayak Vicky ngalamin. Kalau misalkan untuk makanan, kita sebenarnya kan nggak ada niat jual, bener nggak sih? Tapi kadang ada teman yang, gue mau dong berapa sih harganya? Itu kita bingung gitu loh untuk menyebutkannya. Kadang tester aja, ini gue kasih lo tester deh, bener nggak? Kayak gitu. Cuma ya gue nentuin harga itu akhirnya gue harus tanya sana sini ya gitu buat nentuin harga karena gue nggak niat jualan memang gitu. Itu malah gue sebelum jualan parfum loh itu. Berarti lumayan udah lama ya? Parfum ini kalau parfum itu gara-gara gue kena COVID. Jadi gue karena gue nggak ada kerjaan kan di sana, gue dibebas tugas kan selama 21 hari selama gue dirawat. Jadi gue browsing terus ya. Ada hikmahnya sih COVID ini bikin gue lebih produktif gitu meskipun gue lagi dirawat ya. Berarti ada hikmahnya ya COVID ini. Nah balik ke makanan tadi, akhirnya teman-teman gue pada mesen kan, aduh gimana nih gitu. Ya akhirnya gue coba bikin dan alhamdulillahnya gila, gue bisa masak sekali masak itu lo bayangin 8 kilo daging, Gila. 8 kilo paru sama 10 ekor ayam. Itu berapa jam? 1 hari. Berapa jam? Biasanya gue kan di kos cuy. Ya lu kebayang gak sih di dapur kosan kayak gimana? Gue masak dari pagi sampai malam. Iya, gila ya. Gila gak sih Besti? Tapi gak masalah sih. Laki-laki pintar masak. Gue sebenarnya nggak pintar sih. Gue bisa aja. Iya. Cuma kalau misalnya pun di rumah mama gue nggak mempercayakan gue masak. Bukan nggak mempercayakan sih kayak mama gue tuh sering mantau kalau gue masak gitu. Oh gini, berarti nyokap lu kayak sek ya? Maksudnya gini loh, kayak juri? Kayak juri. Ya. Itu orang ini? Ya gitu. Dan lu tau nggak, ini yang lebih kocak lagi, gue kalau masak, gue cicip nih, aneh rasanya gitu. Kok nggak kayak masakan mama gue gitu, gak tau sama mah, ini rasanya aneh banget ya, gitu. Kok gini ya? Coba kamu ininya tadi kurang nggak? Ininya kurang nggak gitu? Terus enggak, tadi ininya segini loh, ini segini loh. Oh ininya berapa gitu. Terus itu coba kamu tambahin ini deh. Oh berkurang sih mana? Kamu tadi kebanyakan ini, makanya ininya nggak berasa. Oh nah, ya, gitu. Berarti nggak merasakan nah, ya? Terus kalau misalnya gue bikin rendang ya, gue pertama kali bikin rendang jujur di sini 6 jam. Ya itu ada yang sesingkat lagi lebih dari 6 jam? Ya bisa sih, tapi nggak tahan lama kan. Aduh. Itu versinya gue ya. Steam beli. Nah terus habis itu gue bilang kayak, mah nih buat video call nih rendang gue kok aneh ya mah gitu. Warnanya atau? Iya warnanya, kok aneh ya, kok gini bentukannya. Ya iya orang lu baru mulai gitu. Jadi kayak ini belum jadi, ya lu nggak bisa patokin sekarang. Udah coba lu lihat gitu. Coba cicip dulu sekarang. Rasanya ini. Oh, tunggu aja dulu. Nanti kalau udah setengah matang, kamu cicip lagi. Kalau misalnya rasanya seperti ini, kamu tambahin ini. Oh, kayak gitu. Jadi gue belajar dari situ. Lu banyak belajar dari orang tua ya? Karena dulu setelah pas SMA gue pengen ngambil sekolah lanjutan dari SMA itu gue pengen chef. Oh, terus
begini belum mama gue, lu kalau misalnya cuma mau jadi masak doang, belajar sama gue doang, belajar sama gue aja, nggak perlu kuliah. Lah masalahnya gue mau jadi chef bukan mau jadi tukang masak. Beda. Gitu. Lu kenapa nggak ikut yang acara yang di TV itu loh? Oh jangan, gue nggak sehebat itu coy. Ya kali itu kan rezekinya ada di situ juga, kita kan nggak tahu ya. Gila, itu gue bisa dihajar sama Chef Junior. Lu takut ya? Takut gue, karena gue nggak sepintar itu, gue cuma bisa masakan rumahan yang biasa mama gue masak doang. Oh ya Ki, yang gue tahu nih, dulu lu kan pernah jadi abang Uda Uni Ya. di Padang. Ya, kan? udah Uni. Itu Uda Uni maksudnya kayak abang Kayak None. Abang None di Jakarta. Itu tahun kapan? Di duta wisata kan, duta pariwisata. Oke. Itu gue tahun 2014 waktu gue lagi kuliah. Oke. Itu lu menang atau gimana? Nah, itu kebetulan kalau di sana itu seleksinya dari kabupaten, dari kecamatan gitu. Oh, Dari oke. kecamatan nanti di tingkat kabupaten gitu ya. Jadi gue di kecamatan gue yang jadi perwakilannya. Terus habis itu pas di kabupaten gue masuk finalis ya 10 besar. Oke. Gue jadi finalis 10 besar. Terus kemudian gue dapat duta persahabatan. Duta Persahabatan. Oke. Ya, gue dapat duta persahabatan di sana. Cuma pengalamannya itu yang gila. Pengalaman di sana itu benar-benar gue ketemu dengan orang-orang hebat. Gitu. Oke. Ya pas zaman gue ya itu benar-benar isinya orang-orang hebat semua gitu. Kayak dengan gue yang dengan gue yang baru menginjak kuliah, gue ikut teman-teman gue kompetitor gue atau teman-teman yang ikut finalis itu yang lanjut finalis juga itu dapat sudah pernah bekerja, bahkan pekerjaannya di bidang pariwisata gitu-gitu. Pokoknya lu agak Ada yang travel gitu kan, mereka bahasa Lu Inggrisnya pinter jauh. gimana? Gue pinter banget. Oke. Gue ngerasa kayak Lu ngerasa gue bego junior banget. banget gitu kan. kalau ngerasa junior mah beda ya. Beda. Maksudnya gue masih pintar gitu. Jadi gue ngerasa kayak anjir, gue bego banget. Lu langsung gitu, lu langsung ngedown gitu. Nah, tapi untungnya karena jiwa kompetitif ya. Jadi kayak gue bisa. Iya dong, harus. Cuma insecure gue tuh tinggi. Kalau di dalam hati. Aduh bagus. Tapi gue di situ berusaha. Cuma lu tahu nggak? Gue kan nggak tinggi ya. Tinggi gue itu cuma 165. Dan waktu itu persyaratannya itu tinggi laki-lakinya itu minimal 165. Ya gue benar-benar tinggi minimal cuy. Pas banget ya. Dan benar-benar pas nyampe di sana, gue paling pendek. Serius. Gue dapat duta persahabatan aja tuh kayak gue tuh ngerasa kayak wow gitu. Ya kalau misalnya gue tinggi mungkin aja gue bisa dapat duta apa ya. Mungkin ya, tapi gue nggak tahu kan. Tapi ya, Rezeki udah di situ. lu bersyukur lo dapat duta Gila. persahabatan. Jadi teman lu banyak banget di sana ya, makanya lu jadi bilang. Iya. Ya gue kan termasuk salah satu orang yang ramah. Betul dong, sama kan. Kalau ketemu orang senyum. Iya benar. Senyum mulu kayak orang gila gak sih? Ntar senyum lu deh, gue kenapa deh? Gitu. Tapi ya sih Ki, ya apa ya? Emang lu orangnya asik kok beneran. Ya. Iya dong, nggak jadi gitu kan. Ini kan waktu pertama kali kita ketemu ini kayak gitu kan, itu Iya tadi benar. langsung hai gitu. Ya mungkin karena ini kali ya, karena bawaan gua dulu kan dulu sempat jadi penyiar radio juga. Terus MC itu sebenarnya gua udah dari SD Iya. gitu. Jadi karena gua udah sering di depan umum kali ya, jadi kayak gua ngerasa ya ketika lu berhadapan dengan orang-orang ya lu harus gini gitu. Tapi tanpa mengesampingkan perasaan gua ya gitu. Gua adalah orang yang nggak bisa sembunyi dari perasaan gua. Gua kalau misalnya bete sama lu Kelihatan. kelihatan Sama. banget parah. Iya, gue Lu nggak bisa kontrol itu. Tapi kalau gua biasa aja, gua happy aja, gua ya kayak gini gitu. Coba kalau gua udah bete mampus. Iya. Biasa orang kayak gitu sih, kalau orang asik kalau lagi bete tuh kelihatan banget emang bener-bener. Nah, Nggak bisa Tapi gua pengen loh kayak orang-orang yang bisa kalau lagi bete tuh udah gitu. Gue juga nggak bisa gitu sih. Kelihatan banget. Itu yang harus, ya lu harus belajar itu sih, mengendalikan diri kali ya. Itu nggak sih? Bukan gimana ya? Kembali lagi sih, pribadi orang kan beda-beda ya. Ada orang yang bisa menyembunyikan ekspresinya, ada orang yang memang ekspresif. Nah, Iya. gue termasuk orang yang ekspresif. Gitu. Jadi apapun perasaan gue, lu bisa tahu dari apapun gitu. Misalnya dari story gue, dari apa gue gitu, lu bisa tahu. Lu tipikal orang terbuka sih kamu. Iya, benar. Gue terbuka. Sama. Ya. Kita TikTok ya. Pas Ya. ketemu langsung gitu. Ya seru sih Ki. Ya pokoknya gue senang aja sih lu masuk ke BBB gue. Ya. Cuma ini,
dari semua kegiatan gue. Iya enggak, gue pernah lupa dengan doa dari orang tua. Oh iya dong, itu nomor 1 Ki. Lu tahu nggak? Gue ini adalah orang yang setiap hari nelfon orang tua gue, terutama mama gue ya. Karena gue deket banget sama mama gue tiap hari nelfon mama gue. Sehari terlewat gue nggak nelfon mama gue nih, besoknya mama gue ngomel, lu kemana? Lu ngapain aja? Lu nggak kangen sama mama? Gitu. Padahal tiap hari cuy gue video call, kadang sehari itu bisa 2 kali 3 kali gitu. Tapi ya balik lagi, selagi dia masih ada, gue nggak mau menyiksa dia dengan rindu. Yes. Karena kalau kita merantau itu, rindu orang tua itu jauh lebih berat dari rindu kita. Itu ya, itu tuh. Gue nggak mau banget nyiksa dia dengan rindu. Asal jadi anak atas. Iya, gue nggak mau banget nyiksa dia dengan rindu. Karena pernah orang tua gue tuh nelfon gini, gue 2 hari nggak nelfon, dia bilang gini, lu tahu nggak, mama lebih baik mati daripada nggak dapat kabar dari lu. Lu kebayang nggak sih orang tua lu ngomong? Iya, langsung sedih. Gitu. Padahal itu cuma 2 hari doang. Gitu. 2 hari gue nggak nelfon, mama lebih baik mati daripada nggak dapat kabar dari lu. Gitu. Lu kebayang nggak tersiksanya dia dengan rindunya ke kita? Kebayang banget, gila. Dan kalau misalnya gue nelfon nih, ma, tadi di kerjaan ada ini. Dia orang yang pertama paling nenangin gue. Meskipun ya dia pendidikannya di bawah gue, dia cuma jualan lontong dan sekarang lu tahu dia sakit, dia udah cuci darah lebih kurang 5 tahun gitu. Dan sampai sekarang dia jadi support system buat gue. Dan gue semua yang gue jalanin ini adalah gue bilang, mah doain gue. Termasuk lu tau nggak? Pernah parfum gue dalam sehari itu nggak ada yang terjual. Udah hari kedua, gue udah jam 7 malam belum ada yang terjual lagi. Gitu. Ya namanya brand baru, terus inspired juga, terus nge-branding sendiri. Itu berat ya. Lo tau gak gue nelfon, mah, parfum aku belum ada yang terjual sama sekali. Lo gak dibilang apa? Nanti malam ada yang beli. Lo tau gak? Mama selalu doain kamu kok. Tapi kalau misalnya lagi sekarang lagi gak ada, besok gak ada, dan hari ini gak ada, ya itu hujan panasnya dari kita berdagang. Ya, betul. Tapi kalau misalnya kamu yakin banyak orang yang suka dengan barang kamu memberikan yang terbaik, pasti ada aja kok. Nanti malam ada yang beli. Lo tau gak, malamnya gue langsung ada yang check out di Shopee yang 1 juta aja. Dua orang tua lu dahsyat. Gue selalu bilang, setiap gue nelfon, setiap gue habis nelfon sebelum ditutup, ma, jangan lupa doain aku. Karena yang gue garis bawahi, kenapa gue selalu minta doa dia. Sebenarnya tanpa kita minta, orang tua itu mesti doain. Yang gue garis bawahi, tau gak, setelah dia gak ada, kita nggak dapat doa dari siapa-siapa. Ya, doa yang paling mustajab itu dari orang tua doang. Benar Besti. Makanya selagi orang tua masih ada, tolonglah lebih dekat, lebih baik. Ya, jangan siksa deh orang tua dengan rindu deh gitu. Orang tua nggak butuh uang kita kok gitu. Memang sih kadang dia nanya, kamu ada uang nggak sekarang? Mama butuh uang segini ya. Itu wajar gitu. Sama siapa lagi? Kita anaknya yang udah bekerja. Tapi lu tau nggak? Sebenarnya orang tua itu nggak butuh uang lu. Dia butuh kabar dari lu, dia butuh dengar suara lu, dia butuh lihat wajah lu. Udah, itu doang. Orang tua butuh anaknya bahagia. Anaknya bahagia, orang tua tuh seneng. Iya, benar. Bukan masalah materi. Materi memang butuh, benar nggak? Iya. Itu tinggal lu-nya gimana ke orang tua lu, ke orang tua lu gitu. Cuma kalau gua pribadi, ketika gua misalnya kayak gua dapat bonus apa nih atau penjualan gua lagi naik nih, gua langsung telepon, "Mah, aku dapat bonus sekian. Mama mau berapa?" Dia itu kan semua buat kebutuhan kamu aja, simpan aja buat modal kamu aja gitu kan. Bener. Terus habis itu enggak deh, kita bagi 2 ya mah. Aku bagi 2 semuanya. Walaupun dia nggak mau, tetap aja transfer. Ya, tetap aja transfer gitu. Gue yakin kok gitu uangnya apa itu simpen gini. Iya. Buat lu juga bener. Iya, bener. Gitu, bener. Lo tau nggak? Sampai akhirnya uang yang gue kirim dulu itu, cuma dia bilang gini, kan dia sakit ya. Jadi kita tuh selalu sewa mobil buat dia berangkat ke rumah sakit karena jauh ya, dari rumah sakit ke rumah tuh 1 jam. Kalau di daerah 1 jamnya kan lama ya. Lo tau nggak? Dia bilang gini, uang mama ada sekian, lu mau nyicilin mama mobil nggak? Terus bilang, mama dapat uang dari mana gitu? Terus dia bilang, ini uang yang kamu kasih mama kumpulin bisa buat DPI mobil. Jadi kamu nggak usah kirimin mama uang, bayarin aja cicilan mobil. Gitu. Dan sekarang alhamdulillah udah lunas sih. Alhamdulillah. Pakai seneng doang ya. Iya, seneng banget. Cuma itu yang pernah menjadi highlight banget buat gue itu ketika gue minta doa dan orang tua gue doain.
Tuhan berkati itu, Tuhan ridhoi itu. Aduh, ridho orang tua dahsyat banget ya Ki, Masya Allah. Gue nggak mungkin ada di titik sekarang. Gue bukannya sombong ya dengan adanya usaha, dengan gaji gue yang sekarang, terus ada usaha sampingan. Gue enak banget tinggal gue pengen ini, gue mau beli apa segala macam gitu. Ya terlepas dari sebelumnya latar belakang gue seperti apa gitu. Yeah. Lo tau nggak yang nggak gue pernah bilang itu doa dari orang tua gue bilang, uang gue ada segini, mama ada kebutuhan lain nggak? Aku mau beli ini. Kalau dia ada kebutuhan lain, gue nggak jadi beli. Cancel dulu ya, di skip dulu. Karena sampai kakak gue cemburu cuy. Kakak gue bilang gini, lu apa-apa buat mama ada, apa-apa buat mama ada, buat gue nggak pernah ada. Karena lu punya kehidupan sendiri, Iya sih? bener, lu bisa cari sendiri, lu masih produktif. Orang tua udah sakit. Paham gue. Cuma pesan gue sama lu ya, selagi orang tua lu masih ada, jangan sia-siain, jangan siksa sama rindu. Ya betul. Jangan siksa. Gue ngomong ini, gue berinding. Karena apa? Rindu orang tua itu yang akan menyesatkan lu. Kalau lu siksa mulu sama rindu. Setidaknya lu ngasih kabar, lu telepon, mah aku lagi ada ini, nanti aku pulangnya jam segini. Udah, dia cuma butuh tahu lu baik-baik aja. Dia nggak butuh duit lu. Walaupun cuma 5 menit ya Besti ya. Iya. Bener gak sih? Cukup dengar suara anaknya. Iya, itu benar. udah bahagia orang tua. Benar. Dan salah satu lagi, selagi orang tua lu masih ada, minta doa yang banyak sama dia. Yeah. Karena ketika orang tua lu nggak ada, lu nggak bakal dapat doa cuy. Iya. Yang orang bilang ridho Allah tergantung ridhonya orang tua. Orang tua lu udah nggak ada, ridho Allah yang mana lagi yang bisa kamu cari kalau nggak diri kamu sendiri. Jangan sampai deh, gue nggak mau. Itu hal yang paling gue takutin. Aduh. Hal yang paling gue takutin dalam hidup gue, orang tua gue nggak ada. Aduh jangan, aduh udah. Kalau udah kayak gitu, nah makanya Besti. Untuk pengalaman yang udah ceritain, dia sebagai apa namanya Ki, perantau, begitu rindunya dengan orang tua. Ya. Nah untuk kalian yang anak perantau juga harus kurang lebih bisa mencontoh Kiki ya. Jadi lo tuh bisa ambil yang baiknya aja. Betul, ambil yang baiknya, lo bisa dapat apa namanya usaha sedikit untuk bantu orang tua itu kan nggak masalah. Iya. Karena gini, satu lagi nih yang gua highlight waktu itu atasan langsung gua ngomong gini. Apapun yang lo kasihin ke orang tua lo itu nggak akan pernah habis. Tuhan ganti dengan rezeki yang jauh lebih banyak dari itu. Dan lo tahu apa? Gue ngerasain itu. Lo ngerasain dari omongan itu? Uang gue waktu itu sebelum gue ada usaha ya. Oke. Uang gue tinggal 1 juta. Hah? Orang tua gue butuh duit 1,5 juta buat keperluan adik gue. Gue kirim 1 juta cuy. Gue gak punya duit nih, pegangan buat makan. Itu apa? Datang cuma gue nelfon. Kita kesini yuk. Gue lagi ada ini nih, gue traktir lu ini. Itu rezeki cuy. Iya. Yes. Lu tau gak 2 hari setelah itu apa? Tiba-tiba gue cair bonus. Intinya kita ikhlas Ki ngasih orang tua. Tiba-tiba gue dipanggil ada MC nih, ya gue dibayarnya berapa? Awal-awal 200.000, 100.000. Berapapun, iya. Gue terima gitu. Tapi apa? Tuhan gak biarin lu kelaparan untuk apa yang lu korbankan ke orang tua. Ada jalannya, rezeki tuh ada aja. Iya. Kalau kita ikhlas. Ki, nah, nih kan gue mau tutup nih. Nah, gue pengen lu kasih saran-saran buat apa sih namanya para perantau deh, anak-anak perantau gimana? Aduh, kayaknya yang merantau lebih banyak berat ya hidupnya dari gue gitu. Iya, cuma makanya. Saran gue dari manapun kalian berada yang merantau sekarang mungkin bareng sama gue di Jakarta gitu ataupun di daerah-daerah lain, saran gue cuma satu. Apapun itu, lakukan yang terbaik sebisa kalian. Jangan lupa kabarin orang tua. Minta doa sama orang tua. Karena gue sendiri ngerasain bagaimana ketika kita kesusahan terus minta doa sama orang tua, ketika kita nggak punya, ketika kita udah besok gue makan apa nih, gue tinggal segini, minta doa orang tua. Lu percaya nggak? Temen-temen lu aja yang mungkin nggak kepikiran buat traktir lu, buat ngasih lu makan gitu, itu tiba-tiba aja datang. Itu orang tua ya berarti. Jangan siksa orang tua ya. Intinya sejauh apapun, apa ya namanya, sebanyak pekerjaan apapun, sesibuk apapun, 5 menit aja telepon orang tua, calling. Kadang orang tua nggak butuh 5 menit cuy. Oke. 2 menit lu sediain waktu buat ngasih tahu, mah aku lagi sibuk, nanti aku kabarin kalau udah nggak sibuk. Udah cukup. Iya. Kayak Besti, jadi buat kalian orang tua selagi masih hidup, diagung-agungkan, karena siapa lagi selain dia?
ya kan? Ya, sama dan jangan lupa selalu doain juga orang tua kalian buat sehat-sehat terus, supaya bisa doain kalian terus, supaya bisa support kalian terus dalam apapun. Oh iya kan, gue kaget nih. Langsung, Apa? sorry nih gue boleh tanya gak sih? Ya. Itu kepo banget. Bestie gue tuh kepo banget sama dia. Kan bilang, gue tuh pengen nikah. Dua minggu lagi gue mau nikah, nanti gue kasih undangan ke lu. 2 bulan. Enggak, lu ngasih gue 2 minggu waktu itu. 2 bulan kali. Kamu 2 bulan ya? Iya, Kita ketemu bulan apa sih? bulan Maret. Ketemu lagi gitu. Maret ya? Oh Maret ya? Itu 3 bulan lagi Oh sebenarnya. 3 bulan lagi. Iya. Terus kan bilang, ya ini gue mau nikah. Gue jujur ya kaget bestie. Lu mau nikah? Pacar lu yang mana gitu loh. Kan ini, dia mau nikah gitu kan. Nah, ini lu datang sama pacar lu kan. Iya. Nah, 2 minggu kemudian, gue telepon. Ki, undangan gak nyampe-nyampe. Aduh, gimana ya? Itu gue kaget loh bestie. Ya. Maksudnya Ya, kagetnya, kok lu bisa sama gitu. Cuman beda cerita. bisa sama aja. lu gitu ya. Beda cerita aja. Ya, apa ya? Mungkin karena belum jodoh aja kali ya. Itu persiapan lu gimana banget? Persiapannya udah lumayan sih sebenarnya. Rugi gak sih? Ya, rugi nggak rugi sih. Karena apa? Dibilang rugi ya, gue sebenarnya juga bakal ngasih sesuatu ke orang tua gue. Kayak nih persiapan baju ya, udah gitu. Cuma waktu itu kondisi gue benar-benar lagi parah cuy. Kondisi gue waktu itu benar-benar lagi di bawah banget. Keuangan gue benar-benar lagi jatuh banget karena orang tua gue habis dirawat, gue harus pulang gitu. Dan gue pulang sebentar doang tuh gue ngabisin uang cukup banyak, puluhan juta gue ngabisin uang gitu. Jadi gue nggak punya sisa tabungan. Terus habis itu gue habis ganti laptop juga. Jadi sisa uang gue tuh kayak udah nggak ada. Banyak banget ini. Ya karena pengeluaran gue banyak banget dan tadinya nggak ada rencana nikah secepat itu sih. Gitu. Cuma karena sampai saat ini tuh prioritas utama gue orang tua gue. Oke. Gitu. Kayak gue bilang tadi, prioritas utama gue tuh orang tua gue. Jadi gue nggak mikir dulu untuk nikah nih. Tapi karena berhubungan ada nih yang mau serius, yang mau apa ya, ibaratnya nggak minta muluk-muluk gitu, ya udah coba gitu. Tapi ternyata Tuhan berkata lain. Cobaan pernikahan Gitu. emang kayak gitu. Tapi ya mau gimana pun ya, kalau misalnya nggak jodoh, Betul. mungkin salahnya bukan di kita berdua, tapi di faktor-faktor pendukung lainnya. Ya kembali lagi sih Ki, manusia hanya bisa berencana. Ya benar. Kembali lagi ke Allah ya, gitu. Ya dibilang sakit wajar, manusiawi. Iya, Sakit bener ya sih. Ya rugi iya ya udah. Ya sudah. Ya benar kan ya udah Tapi- emang. Ya mungkin ini rezekinya kayak gini. Tapi bener setelah kan? itu ada hikmah. Yes. Gue sebagai laki-laki, ketika lu nggak punya uang, lu nggak punya persiapan, lu jangan coba-coba untuk buat lamaran ke orang deh. Karena apa? Ya apa ya? Kita laki-laki ini akan jadi kepala keluarga, akan membiayai anak dan bini kita. Gitu. Tapi ketika lu mau nikah tuh nggak punya biaya, lu minta uang dari mana? Benar. Gitu. Tapi saat itu alhamdulillahnya sebenarnya orang tua gue cover sih sebenarnya, gitu. Dan gue sempat ngobrol sama orang tua gue, nggak apa-apa deh cari pinjaman dulu, nanti gue yang lunasin. Gitu. Ya, tapi ternyata Tuhan berkata lain. Iya. Gitu. Tapi ya nggak apa, itu pengalaman hidup yang menurut gue besar sekali, gue nggak mungkin dapatkan dari orang lain gitu. Karena kegagalan itu kalau bukan lu yang ngerasain, lu nggak tahu gimana rasanya di bawah, lu nggak tahu rasanya gagal, lu hanya melihat ke atas terus, lu nggak tahu rasanya berjuang untuk mencapai sebuah sukses itu. Tapi sih kalau bisa sih jangan gagal sih ya, Iya. karena nggak enak banget. Tapi kalau emang apa ya Ki, kalau emang itu udah rezeki lo harus gagal ya udah mau nggak mau Nah, itu ya. takdir, bener kan? Tuhan berkata Iya. seperti itu. Itu baru sekali kan? Ya jangan sering-sering dong. Tapi nggak apa-apa ya. Iya. Sekali itu jadi pengalaman banget. Iya benar. Gitu. Dan Bukan- jangan takut, Kenapa? nggak cuma kita doang yang gagal. Banyak orang di luar sana, banyak teman-teman gua di luar sana yang gagal juga kok gitu. Iya. Tapi jangan insecure juga karena gagal. Ya, Yes, nggak usah insecure karena orang misalnya gini, cerminan diri lu akan Iya. mendapat pasangan lu seperti Bener. itu. Gitu. Ya, gue percaya dengan omongan itu, gitu loh. Iya. Jadi ketika lu pas lagi ini udah deket-deket, udah misalnya mau taruh mau apa, tapi tau-taunya pas udah mau hamil 1 bulan, hamil 2 bulan, ternyata lu malah kok gua nggak cocok ya, gitu. Gila, ya nggak sih? Iya. Kayak lu tuh kayak menyindir gue ya. Secara gak langsung sih.
Tapi lu sekali kan, gue 2 kali men, tapi udah itu untuk pelajaran aja, bener gak? Iya. Kembali lagi, nikah itu bukan karena usia. Ya gue dulu juga pernah punya patokan, gue nikah di usia sekian, tapi akhirnya bener nggak? Iya. Melenceng gitu loh. Kayak yang bilang, Gitu nikah loh. bukan karena usia, nikah bukan karena tuntutan orang tua, Bener. nikah bukan karena tuntutan tetangga, Betul. nikah bukan karena teman-teman lu udah nikah udah punya anak, Nah, tapi nikah dari hati lu, iya. sama dari persiapan lu Tapi dan tetap, kesiapan. iya, nikah itu adalah ibadah, jadi bener-bener harus kita jalani, bener nggak Ki? Ya. Gue pernah pernah ngutip suatu kalimat, pernikahan itu Hah? ibadah sepanjang masa, Ya. gitu kan? Tuh. Ibadah terpanjang gitu. Ketika lu sanggup melaluinya, ya lu berhasil cuy. Iya. Ketika lu enggak, ya lu gagal, Bener. gitu. Terus lu tau nggak bilangnya apa? Ketika lu gagal di pernikahan, belum tentu lu yang nggak baik buat dia, bisa saja dia yang nggak baik buat lu. Oke, berarti kalau amit-amit sih, misalnya gagal di pernikahan, berarti tuh masalah tulang rusuk beda. Iya beda. Itu kan kata orang, oh ini jodoh lo nih, ini suami lo, ini Betul. tulang rusuk lo, bener gak Ya, sih? sebenarnya Enggak. gini, aku juga pernah mengutip beberapa kali, nikah itu bukan soal Tuhan menjodohkan gua Ya. dan dia, tapi bagaimana kita saling melengkapi berdua. Iya. Jodoh itu bisa dibentuk dari manusianya, Tuh. tapi kalau manusianya sudah nggak klop, manusianya sudah ngomong aja udah nggak nyambung gitu, atau mau ngapain jalanin? nggak bisa gitu. Jadi kayak lebih baik ketika lu mau nikah, lu pastikan dia bisa dalam kondisi apapun sama lu, dalam kondisi lu terburuk sekalipun. Menerima apapun dengan kondisi lu. Jadi kalau lo nih besting-besting mau nikah, punya pasangan, lo harus tahu pasangan lu jelek buruknya, bener gak sih? Ini curhatan dari orang-orang yang gak nikah. Nggak, ini pengalaman gue. Iya sih bener. Tapi ya udah, kan pengalaman. Insya Allah untuk yang ketiga ini tidak gagal. Ya gak ada kita pun siapapun nggak akan pernah ingin gagal. Iya. Tapi balik lagi ke yang gue bilang tadi, kalau lu nggak gagal, lu nggak tahu gimana mencapai puncak. Iya betul. Karena pernikahan itu awal ya. Awal dari segalanya. Betul. Awal dari masalah yang paling banyak di situ. Awal dari lu masalah apapun di situ. Iya, Termasuk nanti setahun kemudian masalah anak. Pasti Dari ada. sekolah anak. Itu pasti. Itu kehidupan. Dan Masalah temen. pasti orang ketiga pasti itu, bener gak sih? Sebenarnya kayak berteman doang ini bisa aja nih. Gue berteman sama lu ya. Iya. Tiba-tiba lu minta gue nanti ngisi podcast di mana lagi gitu. Terus tiba-tiba suami lu, gila lu sama dia mulu. Yes bener. Pasti ada yang seperti itu. Bener banget. Setuju. Kameramen gue gak setuju. Oh iya Ki, apalagi lu laki-laki, itu tanggung jawabnya besar banget. Ya, benar. Jadi gini, misalkan pada saat lu nikah, lu punya istri lu tuh susah banget dibilangin, ngerti kan? Ya. Itu kan dosanya, istri dosa lu kan? Ya. Itu gimana Ki? Ya karena gue belum menikah, gue nggak tahu yang jawab apa. Nah iya, maksud gue gini, lu udah siap kan untuk menerima konsekuensi itu? Sebenarnya kalau kita sudah menuju pernikahan, Iya. siap nggak siap, Siap kita nggak siap, terima. harus siap. Karena gini, pernikahan itu tidak ada uji cobanya. Kok gue yang deg-degan ini ngomong? Nggak, Gitu. coba pernikahan ini tuh nggak ada uji cobanya, nggak ada tesnya, nggak ada Gengsi. uji. Gitu. Ya kan nggak ada. Kan? Bener-bener gak ada. Lu jalanin Itu itu coba. ketika lu nikah, Bener-bener. lu arungi rumah tangga berdua, Iya. cuy gitu. Apalagi lu tinggal sama orang tua, Dua kepala, apa ya? mau Dua disatukan. kepala di satu itu susah banget, bener gak sih? Iya kan? Tapi harus ya. Iya tapi harus gitu. Cuma ya kalau misalnya dua-duanya saling ego, dua-duanya ini sebenarnya relation apapun juga seperti itu ya, gitu. Kalau misalnya dua-duanya udah saling ego, udah saling maunya, lu harus dengerin gua dan gua harus dengerin lu. Kan harus kerjasama sih. Ya, apa ya? Cari pasangan hidup itu harus yang seperti apa Ki? Lo Kalau gua bisa juga jadi teman lo, bisa jadi kan beda-beda lah. Ya. Kalau lo gimana? kalau gua selagi orang tua gua masih ada, gua cari pasangan hidup yang dia menganggap orang tua gua kayak orang tua kandung. Lu tau dari mana? Bisa kayak gitu. Lu tau nggak pertemuan kita pasti kenalin ke orang tua kita ya? Oh iya dong. Kita kalau bisa emang lihat laki-laki serius bagaimana kayak gitu. ekspresi dia, bagaimana dia ngomong dengan Iya. orang tua kita, Benar. apa yang terjadi setelah mereka ngobrol, dan ketika mereka nggak ngobrol kita saling ngomongin, misalnya, "Ma, gimana tadi pasangan gua?" Terus pastinya gimana tadi mama gua, kita bisa tahu loh di sini. Iya. Gitu. Review nyokap ya. Ya. Iya. Jadi karena ini orang tua itu feelingnya ke anaknya sangat kuat banget. Feeling orang tua itu nggak bisa. Lu tahu nggak? Gua daftar untuk masuk ke tempat kerja sekarang aja sama waktu itu gua daftar di beberapa tempat. Mama gua sampai ngomong gini,
nggak usah kalau misalnya ke situ, fokus yang ini aja gitu. fokus yang ini. Gue keterima dua-duanya cuy. Tapi lo pilih yang salah satu, yang nyokap lu bilang itu. Gue pilih Tapi lo yakin juga di situ. gue yakin pilih. Nah meskipun ya gue bekerja di salah satu rumah sakit yang gue backgroundnya muslim ya. Gue bekerja di yang muslim, terus orang tua gue awalnya nggak setuju kan. Nanti takutnya gimana. Dan setelah gue masuk ke dalamnya, yang diomongin orang tua itu ya benar, karena gue imannya nggak sekuat itu juga mungkin ya, kan iman kita naik turun ya. Iya benar. Yang diomongin orang tua gue benar kayak nanti lo akan goyah apa sih, tapi gue bukan lebih ke goyahnya sih, cuma kayak kebiasaan mereka jadi terbawa gitu aja. Nah terus satu lagi, kalau orang tua lu bilang nih kayak minta izin mah aku mau kesini, terus orang tua lu kayak berarti itu mau kasih, gue saranin nggak usah. Iya serem, pasti akan terjadi sama apa? kayak pasangan lu ya, gue jadinya mau ngomongin pasangan. Iya. Gue sebenarnya pasangan kemarin gimana ya, sebenarnya kita usah menyebut nama ya. Ada apa ya, orang tua gue tuh kayak gini, mama agak kurang yakin dia bisa sama lu gitu. Karena gini, yang pertama lu orangnya ekspresif, Dia kata mama gue gitu. dia monoton. Dia bukan monoton, enggak, Iya. tapi dia tuh cenderung memperlihatkan sisi baiknya saja. Oh jeleknya Enggak. Kayak gitu, itu penilaian orang tua gue ya. Akhirnya setelah beberapa bulan gue jalanin hampir menuju makin mendekati bulan-bulan pernikahan gitu ya. Dan gue di situ kayak gitu. Oh iya, ini orang tua benar ya omongnya. Iya. Jadi kayak feeling orang tua itu mantep banget. Gila, feeling orang tua itu mantap banget. Lu kalau misalnya ragu akan sesuatu, bahkan tentang pekerjaan lu, kalau misalnya lu nanya sama orang tua lu dan orang tua bilang kayaknya enggak deh, lu pikirkan matang-matang lagi untuk mengambil untuk mengambil ini keputusan itu. pokoknya jangan ngeyel deh orang tua ngomong ini, lu harus iya, karena itu akan kejadian. Itu gue mau ngalamin men, ngeyel akhirnya ya bener. Gue nggak bisa sampai sekarang ini kalau misalnya bukan dari orang tua. Support orang tua gue gila. Gue benar secara materi gue jarang disupport gitu. Karena gue dari dulu tuh maunya apa-apa pakai uang gue, maunya apa-apa uang gue. Mandiri harus. Nah jadi mau nggak mau kayak gue butuh support dari orang tua gue tuh ada doa gitu. Ya ketika gue kepepet banget, ketika udah gue nggak punya duit lagi, ya gue bilang mah nggak punya duit minta. Ya wajar gitu orang tua. Pasti gitu. Intinya orang tua, ibu baru ayah. Oke, see you, bye bye.